Okay, welcome back to YouTube channel. Today I'm going to discuss about the structure in TOEFL. Last week we have some discussion about what we are supposed to prepare in structure. Jadi dalam structure ini time allotmentnya adalah sekitar 25 menit, sekitar less than half an hour, and then the number of items is 40. There are 40 items in structure and written test in TOEFL. And for the very first thing, today we are going to discuss about multiple choice in structure. Jadi di sini kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita lihat di sini adalah contoh multiple choice yang Anda temui pada tes TOEFL. Seperti yang saya bilang kemarin, the very first thing you have to do when you deal with structure is you have to be able to define where is the subject and verb in a sentence. So you have to figure out whether the subject and verb does exist in the sentence. Okay, and then the second one, you have to make sure between subject and verb agree to each other. Okay, let's take a look at number 1, and I hope you can check your own answer in your paper. Yeah, number 1, the North Pole, blah blah blah, latitude of 90 degrees north. Let's take a look here. What is the subject and verb in this sentence? If we look at this sentence, the North Pole here is the subject. Okay, and then blah blah blah, latitude of 90 degrees north. So we have to take a look whether this sentence has verb or not. Well, actually the verb is missing here. So we have to look at the verb here, A, B, C, or D. A is impossible, B also impossible, and then C also impossible. So the best possible answer for this option is D here, okay? Alright, now the second one. The city of Beverly Hills is surrounded on blah 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 the city of Los Angeles. Let's take a look from this sentence. What is the subject? So here is the subject. Okay, we have the noun phrase here as the subject. The city of Beverly Hills, and then is surrounded here is the passive voice. Okay, and then here we have, what is this? This is preposition. Okay. So if we have the preposition here, it's supposed to be followed by object of preposition. Jadi selanjutnya preposition ini haruslah object atau noun, begitu ya. Jadi kita lihat di sini, karena kita sudah punya the city of Los Angeles here, ini adalah noun, berarti paling tidak ini adalah noun phrase, begitu ya. Its size ini tidak mungkin, begitu ya. Karena kalau dimasukkan kita bisa mempunyai double noun. And then the sites are juga tidak mungkin karena kita punya auxiliary are di sini. Nah, kita tidak butuh ini. And then it is the site of. Nah, ini adalah klausa. Jadi tidak mungkin kita punya subject dan verb lagi. Jadi ini juga tidak mungkin. Jadi yang memungkinkan the best possible answer adalah yang D. Begini ya. On all sides by the city of Los Angeles. So we have double noun here with the preposition by here. And then the third one. Blah 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 Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Here we have Greyhound. Greyhound, as we know, is the noun here. And then we have comma here. Actually, this is the indicator of what so-called appositive. Jadi kita punya namanya appositive. What is appositive? Appositive di sini adalah noun comes before or after another noun and not a subject. Jadi kita punya koma di sini, paling tidak di sebelumnya Greyhound ini pastilah noun lagi. Dan biasanya ciri dari appositive ini adalah dia akan ada 2 koma dalam kalimat ini. Jadi kalau kita lihat di sini tidak mungkin the Greyhound ya, karena kita ada koma di sini, jadi tidak. And then the fastest Greyhound juga bukan. And then the fastest dog juga bukan. Jadi yang paling mendekati adalah yang delta. The fastest dog, the Greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour.
Jadi ini jawabannya ya. Jadi ada 2 koma, ini adalah ciri dari positif. Jadi di sini ada noun pelengkap untuk menjelaskan apa sih greyhound itu, gitu ya. Anjing tercepat yang dinamakan greyhound. Okay? And then the next one. Number 4. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or blah 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 on rocky cliffs. Again, we have to take a look whether the sentence has subject or not. So here the subject, we have the subject here, and then this is the verb, and then their time for aging among meadow plants. Nih ya, jadi kita punya objek. Jadi kalau bisa kita lihat kalimat ini lengkap ya. Jadi kalau ada yang ada pilihan verb atau pilihan subjek bisa jadi salah begitu ya. And then for aging among meadow plants and flowers or blah 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 on rocky cliffs. So we have this one coordinate connector here. So it's supposed to be parallelism ya. Kita lihat yang A, get sun, tidak mungkin ya, karena kita tidak butuh verb lagi. Oke? Bisa redundant nanti kalau dimasukkan. Yang kedua, sunning. Ya, it could be. Yang C, the sun, tidak mungkin, begitu ya. And then sunny, adjective juga tidak mungkin. Kita lihat di sini. Di sini ada kata for aging. So this is the keyword ya, for aging ini adalah verb ing gitu ya. Among meadow plants and flowers. Nah, di sini ada or, berarti it should be parallel. Kalau saya punya verb ing di sini, saya juga harus ada verb ing di sini because we talk about parallelism. So the best possible answer for this option is bravo gitu. Okay? Now the next one, number 5. The greenhouse effect occurs blah 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 heat radiated from the sun. Again, we have to take a look at the subject here. So this is the subject. And then we have the verb here. Okay. Jadi kalimat ini komplit. Kita nggak usah cari subjeknya lagi. It's not necessary for us to find out the verb. Kita lihat di sini. Jadi kita butuh yang namanya objek di sini. If it is possible. Objek ini macam-macam ya. Kita lihat di sini yang A. When does the Earth's atmosphere trap? Kalau kita lihat formulanya ini adalah jenis dari question form ya. Jadi tidak mungkin. Yang kedua, does the Earth's atmosphere trap? Ini juga bukan bentuk dari objek, tidak mungkin. When the Earth's atmosphere traps. Oke, kita punya konektor ini, lalu kita punya subject, and then kita punya verb. Inilah yang dinamakan noun clause. Gitu ya. Jadi bentuk objek itu macam-macam. Dia bisa berupa it may consist of one word, it may consist of noun phrase, or it may consist of a clause or a sentence. Jadi sebuah kalimat atau sebuah klausa itu juga bisa membentuk sebuah kata benda. Biasanya dengan kita punya clause marker berupa when. Jadi biasanya clause markernya itu berupa WH begitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, the best possible answer is Charlie, gitu. Oke ya, jadi tidak mungkin yang D karena ini adalah subject verb lagi, gitu kan? It's impossible for us to have double subject or double verb in a sentence unless there is connector. Okay, number 6, the Rose Bowl blah 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 placed on New Year's Day is the oldest postseason collegiate football game in the United States. So here, let's take a look. The Rose Bowl here is the subject. Alright. Blah 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 placed on New Year's Day is the oldest postseason collegiate. Okay, so we have auxiliary or di sini ada verb berupa stative verb is gitu ya. Oke. Jadi kita di sini punya subject and verb. Jadi kalimat ini sebenarnya lengkap. Kita tinggal mencari pelengkap untuk noun atau subjek yang ada di depannya. Kita lihat opsinya. Kita eliminasi jawaban yang tidak memungkinkan. Yang A, text. Tidak mungkin ya. It's impossible to put text here karena kalau kita masukkan text kita akan punya double verb here. Yang B, it takes. Ini tambah salah ya. Ada subjeknya, ada verb. Ini double errors gitu ya. Yang C, which text. Ya. Kita lihat dulu ya. Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa lewati dulu. Kita lihat yang D, took. Nah, ini nggak mungkin gitu ya. Jadi kita masukkan verb
It's impossible for us to have double verb, ya enggak? Karena kita udah punya verb di sini. Tidak mungkin. So the best possible answer kita pilih C. Jadi walaupun Anda misalkan clueless ya, you have no idea kira-kira milih yang mana, paling tidak Anda sudah mengeliminasi jawaban yang tidak memungkinkan. Karena kita tidak mungkin kan punya double subject, double verb kalau tidak ada konektornya. Begitu. So the best possible answer is this one, which takes. This is what we call as, what is this? Adjective clause. Ya, jadi kita bisa masukkan di sini. So the function of adjective clause is to modify the subject or the noun before. Okay. Alright. Now let's move at number 7. Experiments, blah blah blah, represent a giant step into the medicine of the future. Okay, let's take a look. Kita cari ya subjeknya di mana. Nah, kita lihat di sini eksperimen ini adalah subjeknya, and then blah 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 represent a giant step. Okay, so we have verb here, yeah, and then a giant step is the complement or the object here. So this sentence is complete already. Again, kita tinggal mencari komplementnya atau pelengkapnya saja. It's not necessary for us to have double subject or double verb. Okay? Kita lihat yang A, using gene therapy. Oke, kalau Anda ragu, Anda bisa lewati dulu. Yang B, use gene therapy. Ini jelas-jelas salah. Kenapa kok saya bilang salah? Karena ada kata use di sini. Again, karena kita sudah ada kata represent, nggak mungkin kita masukkan kata use, ya kan? Karena kalau kita masukkan, kita jadi punya double verb. Jadinya error kalimat ini. Tidak sesuai, tidak appropriate. Tidak mungkin, oke? Yang C, they use. Again, kita udah punya subjek. Nggak usah masukkan they lagi. Pasti salah. Gitu ya. Yang D, gene therapy uses. Ini bingung juga ya. Gene therapy uses. Ngapain nih? Ada subjek, ada verbnya lagi. Salah juga. So, karena B, C, D ini pasti salah. Paling tidak yang benar itu adalah yang A. Nih kalau Anda clueless ya. You have no idea ini. Gitu. Nah, sekarang ini kita bisa diskusikan secara secara structure gitu ya. Kita lihat di sini, using gene therapy ini adalah bentukan dari so-called reduced relative or adjective clause. Ya, jadi sebenarnya adalah adjective clause. Jadi kalau saya breakdown, ini bisa menggunakan apa? Which use gene therapy. Gitu. Jadi ini adalah yang dinamakan reduced relative clause. Which-nya saya hilangkan, jadi dia masuk menjadi present participle. Experiments using gene therapy represent a giant step into the medicine of the future. Oke? Jadi kita pilih yang ini. Gitu. Alright. Number 8. Blah 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 of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Oke, kita lihat di sini kita sudah punya verb di sini, oke? Di sini ada koma. Oke, jadi kita bisa simpulkan kita punya apa ini? Ini ada subjeknya, ada verbnya. Ini juga ada subjeknya, ada verbnya, dipisahkan oleh koma. Jadi bisa kita bilang kita punya dua klausa dalam satu kalimat. Kita punya double clause dalam satu kalimat yang dipisahkan oleh koma di sini. Jadi kita tinggal cari nih, bagaimana untuk memilih konektor yang tepat untuk menyambungkan dua klausa ini. Karena nggak bisa dua klausa ini dia dimasukkan dalam satu kalimat kalau tidak ada konektornya. Konektor ini macam-macam ya. Ada coordinate connector, ada subordinate connector. Kita lihat di sini. Yang A. While some types of coral reefs. Coral reefs. Oke. Kalau Anda lihat di sini ada kata while. Ini adalah bentuk dari konektor, ya. Konektor markersnya. And then subtypes of coral reefs. Ini adalah noun-nya. Oke.
Kita lihat yang B. Some types of coral reefs. Ini adalah noun phrase biasa gitu kan ya. Some types of coral reefs of the Hawaiian coastline are living. Nah, ini kurang cocok yang B. Karena kan kita butuh konektor untuk menggabungkan dua klausa ini dalam satu kalimat. Oke. Yang C. There are many types of coral reefs ya. Ini juga kurang cocok karena nggak ada konektornya di sini. Gitu ya. Kita butuh adverb connector di sini. Yang D. Coral reefs. Ini juga dia cuma noun aja. Belum ada yang dinamakan apa? Adverb connector. Ya, kita butuh konektor atau tanda hubung gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan ini. Ini yang paling sesuai. This is the best possible answer for this option. Begitu. Inilah yang dinamakan apa? Contrast adverb connector. Jadi what ini adalah belongs to contrast adverb connector. Okay? Now we move to number 9. Nimbus stratus clouds are thick, dark gray clouds blah 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 for both rain. Let's take a look whether this sentence have subject or verb. Kita lihat di sini nimbus stratus clouds is the subject. And then we have auxiliary are, it belongs to verb. And then thick, dark gray ini adalah adjective, right? Dark gray ini adjective juga. Lalu di sini ada verbnya. Oke. So it's berbeda gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah merupakan kalimat lengkap ya. Berarti nggak mungkin kan dalam satu kalimat ini ada double verb. Bisa jadi ini hanyalah pelengkap saja. Pelengkap bisa jadi complement atau sebuah complement atau sebuah klausa yang memodify atau menjelaskan kata benda sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini what ini nggak mungkin. Kita tinggal pilih aja konektor yang tepat di sini. What nggak mungkin. Which ya it could be ya. Kalau Anda nggak yakin kita bisa skip dulu. What they ini juga nggak mungkin ya. What ini juga konektornya kurang tepat gitu ya. And then which they juga tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, which di sini adalah adverb connector yang dipakai untuk adjective clause. Dan biasanya which ini dia harus diikuti oleh yang namanya verb gitu ya. Jadi dia harus diikuti oleh yang namanya verb. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini yang paling benar. Oke? Karena di sini kita punya verb. Alright, number 10. Some economists now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond blah blah blah. Let's take a look. What is the subject here? Oke, kalau kita lihat di sini, some economists itu subjeknya. Oke, now ini adverb of time ya. And then suggest ini adalah verbnya. That home equity loans are merely itu adalah adjective clause. Oke, a new trap to push consumer. Nah, kata kuncinya adalah pada kata beyond ini. Beyond ini adalah yang dinamakan preposition. Ya, preposition itu macamnya banyak sekali. Salah satunya adalah beyond. Nah, ciri dari preposition ini sendiri adalah dia harus diikuti oleh object of preposition. Nah, ini. Jadi dia harus diikuti oleh noun. Oke? Kita lihat di sini. A, they can afford. Ini bukan noun. Oke? Yang B, they can't afford it. Ini juga bukan. Yang C, what is affordable. Atau kita lihat ini adalah noun ya. Ini adalah jenis yang namanya noun clause gitu ya. What is affordable dengan konektor what di sini. And then able to afford. Ini bukan. Jadi yang paling benar adalah yang C. Ya. And then this one, people who reverse the letters of words blah 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 to read suffer from dyslexia. Di sini kita lihat subjeknya adalah people. And then who reverse the letters of words ini adalah adjective clause gitu ya. Ini adjective clause ini. Adjective clause ini fungsinya adalah untuk menerangkan noun. Karena fungsi adjective itu sendiri adalah modifying atau explaining the noun itself gitu. Oke, kita lihat di sini nounnya mana? Ya ini ya,
people ini sendiri. Kita lihat di sini, bla 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 turut suffer from dyslexia. Kalau Anda breakdown ya, Anda find out the meaning, verbnya adalah ini. Gitu. Oke? Kita lihat di sini. Jadi kita harus mencari kalimat yang ada di sini. Yang A, when trying. Yang B, if they tried. C, when tried. D, if he tries. Ya. Jadi hati-hati di sini. Kalau kita lihat di sini, when di sini adalah semacam preposition, ya. Preposition. Okay, and then if they tried, ini adalah if clause, ya. Jadi kalau ada if clause, biasanya dia fungsinya adalah memisahkan dua klausa yang berbeda dengan dua subjek, dua verb, atau dua objek yang berbeda. Sementara di sini kan belum lengkap, begitu ya. Kita cuma punya satu subjek dan satu verb, jadi nggak mungkin yang ini. Oke, yang C, when tried, itu juga nggak mungkin karena di sini preposition diikuti oleh verb 2 atau verb 3. Ini juga salah. If he tries again, kita tidak bicara if clause karena kita cuma punya satu subjek dan satu verb saja. Jadi yang benar adalah yang ini. Gitu ya. Dia secara semantik atau secara meaning dia make sense, secara structure juga benar. Yang terakhir, feature at the Henry Ford Museum bla 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 of antique cars dating from 1865. Gitu ya. Ini sebenarnya gampang ya kalau kita lihat di sini, feature at the Henry Ford Museum. Ini kalau ada preposition at berarti dia it could be adverb of place. Nah, gitu ya. Lalu di sini bla 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 of antique cars dating from 1865. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah noun. Nah, sementara di sini adalah of. Ya, of ini adalah ciri dari noun phrase. Gitu ya. Misalkan saya punya kalimat Buddhist book. Ini adalah noun phrase ya, dengan menggunakan possessive adjective here. Kepemilikan gitu ya. Buddhist book ini kita bisa pecah menggunakan determiner dengan preposition of. Jadinya menjadi the book of Budi. Ini sama saja. Jadi setelah determiner itu harus noun, setelah of juga haruslah noun. Nah ini bisa menjadi kunci. Berarti sebelum of ini haruslah dia noun, begitu ya. Kita tinggal cari, is ini nggak ada di sini, gitu kan. Kita nggak ada verbnya di sini, jadi kita harus mencari verb. Kita lihat yang A, is an exhibit. Is ini adalah verbnya, an exhibit ini adalah nounnya. It could be correct, gitu kan ya. Yang B, an exhibit, bener sih noun, tapi tidak ada verbnya, gitu ya. Nggak mungkin. Yang C, an exhibit is. Ini juga kurang, gitu kan, karena kita butuh noun sebelumnya of. Sementara ini adalah is, salah. And then, which is an exhibit? Ya, juga tidak. Karena kita tidak bicara adjective clause. Salah juga. Jadi yang benar adalah A, is an exhibit. Nah, ini ya. Saya bisa bilang seperti ini kalau saya breakdown gitu ya. Feature at the Henry Ford Museum is an exhibit of antique cars. Nah, ini saya bisa bilang an exhibit of antique cars dating from 1865 is feature at bla bla bla. Jadi tinggal dibalik saja. Yang di sini dia adverb of place-nya di depan, ini bisa saya taruh di belakang gitu ya. Oke. Oke, for this number kalau kita lihat ya, number 13, subjeknya di sini adalah rubber. Rubber, noun here, fungsinya sebagai subjek. Bla 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 from vulcanized silicon. Jadi nggak mungkin ya, from ini, vulcanized ini masuk dalam verb, karena adalah preposition. Jadi kita lihat di sini, again, ya kita punya is di sini, ini adalah verbnya. Oke, jadi kalimat ini sebenarnya lengkap, karena dia punya subjek dan punya verb.
The minimum requirement to create a sentence is subject and verb. Kita lihat di sini. A, B, C, D. Yang A, is produce. Ini kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kita masukkan passive verb di sini ya. Passive voice di sini karena kita sudah punya verb. Jadi tidak mungkin. Yang B, producing. Juga tidak ya. Tidak. Lalu yang C, that produce. Rubber bla 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 that produce from vulcanized silicons with a high molecular weight is difficult to distinguish. Jadi kita lihat di sini, paling tidak ya jawaban yang sekiranya masuk ya secara structure, yang secara structure benar ya structurally correct, accepted itu adalah C dan D. Tetapi kita kembalikan lagi, yang paling meaningful, yang paling make sense itu yang mana? Kalau kita lihat di sini, ini kan menceritakan tentang proses terjadinya karet ya, rubber. Di sini ada kata from. Nah, kalau kita lihat di sini verbnya that produce from ini kan kurang sesuai gitu ya. Jadi lebih cocok menggunakan passive voice atau passive verb di sini. Jadi tidak mungkin yang C. Jadi the best possible answer for this option is delta, produce di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya loh, produce ini kan verb dia, kok ada double verb lagi? Nah, di sini sebenarnya adalah bentuk dari reduce relative atau adjective clause. Jadi sebenarnya ada kata which-nya di sini, tapi karena dia coret ya, dia hilangkan reduce ya, jadi dia dimasukkan kata produce-nya saja and it's okay ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Number 14. Blah 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Kalau kita lihat di sini sekilas ya, ini nampaknya kompleks sekali kalimat ini. Kita baca pelan-pelan. Kalimat ini subjeknya belum lengkap ya, atau noun phrase yang berfungsi sebagai subjeknya belum lengkap, tapi dia sudah punya verb di sini. Ya, jadi kita tinggal mencari konektor atau mungkin noun clause marker yang tepat untuk melengkapi noun atau subjek yang ada di depannya gitu. Kita lihat di sini. Yang A misalkan the moon appears considerably larger at the horizon than it does overhead. Nah, ini kurang cocok ya kalau pakai yang A ini. And then that the moon. Nah, ini bisa ini. Karena kita punya connector markers di sini, clause connector markers antara ini sama ini gitu. Kalau yang the moon which ini bukan, because we are not talking about adjective clause here. Jadi kalau kita lihat secara arti yang paling sesuai adalah yang B ya. And then 15, according to the World Health Organization, blah blah blah, any of the 6 most dangerous diseases to break out, it could be cause for quarantine. According to the World Health Organization is the adverb. Okay? Dan kita punya koma di sini. Wow, ini koma ini kuncinya sebenarnya ya. Jadi kalau ada koma di sini biasanya dia berfungsi untuk memisahkan, to separate two clauses in one sentence. Saya bisa bilang ini punya dua klausa, dua subjek, dua verb yang berbeda. Nah, kita sudah punya subjek di sini ya. Berarti tinggal kita melengkapi yang depan, gitu ya. Kita lihat di sini, ini subjeknya nggak jelas ya, verbnya nggak jelas juga gitu. Nah, inilah yang dinamakan inversion. Ya, normalnya kalimat normal biasanya kan kita awali dengan subjek dan verb begitu ya. Tapi kalau inversion itu kebalikannya. Jadi dia biasanya mulai dengan verbnya dulu, lalu diikuti oleh auxiliary biasanya, lalu baru subjeknya. Jadi subjeknya belakangan gitu. Nah, inversion pada kalimat ini masuk pada conditional sentence type 2 gitu ya. Misalkan saya punya conditional sentence type 2. Masih ingat ya? Atau if clause. Ya. Contoh saya misalkan if I were
a bird, I will, ya misalkan seperti itu ya. Atau bukan I will ya, I would fly high misalkan. If I were a bird, I would fly high. Nah, ini saya bisa invert, ya, saya hilangkan, saya ubah verbnya yang di depan. Jadinya menjadi were I a bird, I would fly high. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini adalah jenis inversion untuk conditional sentence type 2. Jadi di sini kita sudah punya sebenarnya apa? Ya, subjeknya di belakang. Jadi any of the 6 most dangerous disease ini adalah subjeknya. Tinggal kita mencari verbnya di sini ya. Jadi mana verbnya? Ya, yang ini. Yang were ini. Jadi jawabannya adalah were any of the 6 most dangerous disease to break out, it could be cause for quarantine. Sebenarnya kalau kalian misalkan clueless ya atau nggak ngerti, Anda bisa mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin. Contoh, yang B, they were. Tidak mungkin saya masukkan kata they were. Mungkin secara struktur nampaknya benar ya, ada subjeknya, ada verbnya. Tapi ingat, di sini ada subjek dan verb lagi. Nggak mungkin kan ada 2 klausa dalam satu kalimat hanya dipisahkan oleh koma tanpa konektor. Tidak mungkin. Ya nggak? Yang C juga, apalagi yang D, gitu ya. Nah, di sini karena kita sudah punya subjek, ini noun kan ya, any of the 6 most dangerous disease, nggak mungkin saya masukkan were they, karena they ini kan juga subjek, nggak mungkin ada double subject. So the best possible answer is alpha. Okay? Alright everyone, that's the end of our discussion for part A in structure and written expression. So we have done discussing part A for multiple choice. Okay, see you again in another video.